kecerdasan luar biasa kaum penjajah supaya bisa bertahan lama menjajah bumi Nusantara, dan merupakan bentuk kesalahan fatal para pendahulu kita yang percaya begitu saja ketika ada orang asing yang datang mengklaim sebagai zuriat Rasulullah. Kedatangan bangsa Yaman secara besar-besaran adalah murni untuk bekerja kepada Belanda. Mereka diberikan gaji yang cukup besar jika dikurskan dengan mata uang dari negara asalnya, sehingga bisa mengangkat ekonomi keluarganya di Yaman sana. Semua itu bisa dibaca di dalam kitab karya ulama kalangan mereka sendiri, yaitu Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, di mana kitabnya berjudul Al-Istizadah min Akhbaris Sa'adah. Saking terkenalnya bahwa Indonesia, khususnya Jawa, adalah tempat yang menggiurkan untuk bekerja karena diberi bayaran yang sangat tinggi oleh penjajah kafir Belanda. Sampai-sampai di Yaman sana disebutkan oleh Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf bahwa ada syair yang biasa dilantunkan untuk meninabobokan anak-anak di sana, yang kurang lebih artinya adalah menyuruh anak-anak yang sudah dewasa untuk pergi ke Jawa supaya dapat uang banyak agar bisa cepat menikah. Bahkan dalam kitab itu pula disebutkan gaji Mufti Batavia Usman bin Yahya adalah sebesar 600 gulden, setengah dari gaji Snohogronya, penasehat pemerintah kafir Belanda di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang kami muliakan, telah kita simak tadi tentang bagaimana sejarah kedatangan klan Habaib Ba'alawi di Nusantara. Jelas sekali bahwasanya ternyata dalam sejarahnya kedatangan Habaib Ba'alawi ini ada peran dari yaitu bangsa kolonial Belanda. Jadi datangnya Habaib Ba'alawi di Nusantara ini adalah didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi Habaib Ba'alawi ini mereka bekerja kepada pemerintah kolonial Belanda. Jadi sebagai buruh, sebagai kuli, sebagai orang yang bekerja untuk mendukung kolonialisme yang ada di Nusantara. Itu artinya bahwasanya ada kerjasama antara pemerintah Belanda dengan klan Habaib Ba'alawi. Jadi mereka memiliki hubungan saling menguntungkan, ya, saling menguntungkan kedua belah pihak dalam rangka yaitu sama-sama menjajah bangsa Indonesia, ya, menjajah bangsa Nusantara. Kalau Belanda ini ingin menguasai Nusantara, ingin merampas yaitu kekayaan alamnya, sedangkan Habaib Ba'alawi ini, mereka ini dalam rangka untuk memperbudak bangsa Nusantara, penjajahan yang bersifat spiritual, penjajahan dalam bidang agama. Sedangkan pemerintah Belanda menjajah dalam ranah yaitu menguasai lahan atau tanah atau kekayaan alam dari Nusantara. Jadi misinya ini mengeruk segala kekayaan apa yang ada di Nusantara. Jadi ada misi yang sama secara umum antara klan Habaib Ba'alawi dengan pemerintah kolonial Belanda. Maka untuk itu kita selaku umat Islam yang ada di Nusantara, jangan sampai kemudian ada lagi penjajahan yang ada di Indonesia. Sudah sangat lama kita diperbudak oleh bangsa asing, apakah itu bangsa Eropa maupun juga bangsa Arab. Ya, jangan sampai ada penjajahan untuk yang kedua kalinya. Ya, maka kita harus berhati-hati, harus lebih kritis segala hal yang ini berbau feodalisme. Ya,
karena kerap sekali feodalisme yang ada di masyarakat ini dimanfaatkan oleh klan Habaib Ba'alawi untuk memperbudak bangsa Indonesia, terutama umat Islam yang selama ini meyakini bahwasannya Habaib Ba'alawi ini keturunan atau zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi klan Habaib Ba'alawi ini memanfaatkan kebodohan atau keawaman dari bangsa umat Islam yang ada di Nusantara. Dengan keyakinan itu sehingga masyarakat Nusantara dengan begitu mudahnya diperbudak oleh yaitu Habaib Ba'alawi. Nah, jadi bagaimana penjajahan ini terus-menerus turun-temurun ini dilakukan oleh Habaib Ba'alawi, anak keturunan mereka, sehingga sampai sekarang mereka ini beranak pinak, menyebar, bahkan sudah semakin besar, sehingga nampak sekali misi mereka yang memang pada dasarnya adalah ingin menguasai tanah yang ada di Indonesia, menguasai kemerdekaan yang ada di Indonesia. Jadi mereka ingin merampas, ingin merebut apa yang menjadi kekayaan dari leluhur bangsa Indonesia, ingin dijadikan kita ini, bangsa Indonesia ini, sebagai budak-budak mereka. Ya, jadi inilah perlunya kita untuk bangkit, perlunya kita untuk memperdalam keilmuan, memperdalam pemahaman, sehingga terus menerus kita bertambah keilmuannya, sehingga anak keturunan kita tidak lagi kemudian diperbudak oleh bangsa asing. Ya, jadi wajar dengan adanya kekayaan alam yang ada di Indonesia, kekayaan alam yang ada di tanah Nusantara ini, sehingga menjadi incaran dari bangsa-bangsa asing. Ya, sehingga Habaib Ba'alawi ini yang mereka ini berasal dari Yaman, kemudian bercita-cita mereka kalau sudah besar ingin merantau ke tanah Jawa. Kenapa kemudian yang menjadi tujuan mereka merantau ke tanah Jawa? Karena kita tahu bangsa Jawa ini dulunya adalah mereka memiliki pendidikan yang sangat minim sekali, ya, sehingga mereka dengan begitu mudahnya dibodohi oleh bangsa asing, yaitu dari klan Habaib Ba'alawi. Ya, rendahnya pemahaman mereka, keilmuan mereka, pendidikan mereka yang sangat minim sekali, sehingga tidak semuanya orang Nusantara, orang Jawa ini bisa berpendidikan tinggi. Jadi mereka tidak sadar mereka ini diperbudak, sehingga terus menerus budaya feodalisme ini mengakar kuat di suku atau tanah Jawa. Nah, untuk itu jangan lagi ada kemudian perbudakan ini untuk zaman sekarang. Ya, silahkan kita cinta kepada ulama-ulama kita, cinta kepada ulama yang memang akhlaknya baik, memang keilmuannya luas, tapi jangan sampai kemudian ada unsur perbudakan. Ya, menghormati ulama dengan sewajarnya, menghormati manusia lainnya dengan sikap yang memang ini tidak ada unsur pengkultusan. Ya, kalau kita terlalu mencintai, kemudian akhirnya ujung-ujungnya adalah mengkultuskan, yang tidak sadar akhirnya digiring untuk menjadi budak mereka. Nah, ini yang harus terus kita galakkan dengan munculnya debat nasab Habaib Ba'alawi ini. Jelaslah bahwasanya saatnya memang kita untuk bangkit, jangan ada lagi terus-menerus budaya perbudakan yang ada di negara kita. Ya, agar kita bisa menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang tidak ditindas oleh bangsa lainnya. Jelas kita memang begitu paham dengan adanya penjajahan dari kolonialisme Belanda. Kita tentu akan sigap dan tentunya akan sulit kalau kemudian akan ada lagi penjajahan dari bangsa asing, dari bangsa Eropa. Namun harus kita sadari bahwasanya penjajahan itu dalam bentuk lain yang terus mengincar
tanah kita, mengincar bangsa kita, yaitu penjajahan spiritual. Ya, padahal dia tidak ada unsur dari agama, namun kemudian dibumbui dengan pesan-pesan agama, dengan doktrin-doktrin agama yang pada akhirnya ada perbudakan, ada satu ras atau suku yang lebih mulia, lebih unggul dengan suku yang lainnya, sehingga mereka seolah-olah yang wajib untuk dimuliakan, sehingga ras atau bangsa lain dianggap sebagai jongos atau budaknya. Mudah-mudahan dengan adanya info yang banyak kita ketahui tentang adanya debat nasab, dengan info bagaimana penyimpangan yang dilakukan oleh klan Habaib Alawi, membuat kita semuanya semakin sadar, semakin mawas diri, semakin berhati-hati. Jangan sampai kita terus-menerus anak keturunan kita diperbudak oleh bangsa asing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.